Shalom saudara. Saya mau membagikan sesuatu pagi ini. Barangkali di antara kita ada yang belum mulai dengan hati, atau barangkali di antara kita ada yang lupa untuk mulai dengan hati lagi. Semoga ini menjadi titik balik terutama untuk acara tanggal 17 Mei. Yang pertama, bagaimana sih caranya supaya kita ini memulai dengan hati? Yang pertama, kita ini perlu belajar dengan hati. Amsal 4 ayat 20 sampai 22, terjemahan The Message-nya berkata demikian. Perkataan kesembuhan. Dengarkanlah baik-baik hai anakku, penuhilah pikiranmu dengan firman-Ku. Fokuslah. Belajarlah dengan hati. Selagi engkau mengupas firman-Ku, firman-Ku akan mengimpartasikan kehidupan yang sejati dan memancarkan radiasi kesehatan, kesembuhan ke dalam inti keberadaanmu. Belajar dengan hati, saudara. Kita ini kalau belajar pemetaan, belajar peperangan rohani, suka ya? Belajar kerja, belajar menginjil, belajar memenangkan jiwa-jiwa, itu kita maulah. Buat kita sudah mulai melakukan itu. Tetapi ada yang dibilang belajarlah dengan hati. Maksudnya bagaimana belajar dengan hati? Perasaan kita ini sudah pakai dengan segenap hati loh Tuhan. Perasaan sudah nyanyi dan sudah memuji di sini dengan segenap hati loh. Betul ya? Kan Bu In suka teriak, nggak pakai hati. Kayak kemarin ya, kita habis meeting panitia inti kemarin Jumat, banyak yang ditegur, nggak pakai hati. Perasaan udah pakai dengan segenap hati, Bu. Perasaan kami sudah mengerahkan segenap kekuatan. Tapi maksudnya apa? Supaya kita bisa belajar dengan hati, saudara, pertama dimulai dengan penuhi pikiran dengan firman Tuhan. Nah, banyak dari kita ini sudah punya konsep dan berpikir, oke, kalau dikasih tugas, betul buat Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik, betul ya? Dan kita sudah punya cara dan sudah punya bayangan sendiri terbaiknya tuh kayak apa. Nah, itu tidak bisa, saudara, harus dibilang penuhilah pikiran dengan firman. Bukan sekedar baca firman, bukan sekedar kita punya saat teduh, tetapi sungguh-sungguh firman yang menjadi hidup, yang rema. Tuhan bagi apa? Tuhan bilang apa? Dan untuk kita mengerti Tuhan bilang apa dan supaya pikiran kita ini dipenuhi dengan Tuhan bilang apa, dengan firman-Nya, kita harus mulai tanya Tuhan. Kita sudah dengar berkali-kali Pak Yusa selalu mengajarkan, tanya Tuhan. Tetapi sungguh seberapa kita ini tanya Tuhan, saudara? Seberapa sungguh pikiran kita ini isinya cuman Tuhan maunya apa ya? Seberapa sungguh pikiran kita ini dipenuhi dengan hati Tuhan apa ya? Lalu berikutnya supaya kita ini bisa mulai belajar dengan hati, fokus. Fokus sama apa? Fokus sama maunya Tuhan. Bukan fokus dengan cara, yang terbaik itu kayak begini. Bukan fokus dengan, nanti supaya asongan, saya pegang asongan, sesuai dengan target, jangan sampai orang gak kebagian, saya harus pakai backup plan ya. Saya harus siap-siap nih, manggil di sekeliling, ada tukang asongan, siapa yang bisa sewaktu-waktu dipanggil, jangan kayak kemarin kejadian PRJ tiba-tiba kurang, bisa dipanggilin gitu. Saya sudah bisa mulai mikir, backup plan apa ya supaya nanti tidak ada kesalahan waktu di hari H. Bukan itu, saudara. Maksudnya fokus adalah fokus dengan apa maunya Tuhan, caranya apa. Jangan didistract dengan yang lain. Karena selagi engkau mengupas firman, ini saya tidak bicara firman dalam artian logos ya saudara. Betul, kita tetap harus baca firman ya. Tetapi yang dimaksud dengan firman adalah di terjemahnya my words, perkataanku. Dan perkataan Tuhan itu berubah, saudara. Maksud saya berubah itu
Hari ini Tuhan maunya apa, besok belum tentu sama. Kalau kita sudah punya pakai biasanya seperti yang sudah-sudah, misalnya nih ya, saya mengajar seperti yang sudah-sudah, caranya mengajar guru ya begitu ya. Guru tuh kan maunya mengajar yang terbaik buat anak-anak supaya anak-anak paham. Tetapi kalau saya sudah pakai cara saya yang sudah-sudah, itu nggak akan bisa seperti mengalirkan seperti hati Tuhan, itu saya nggak bisa saudara. Itu nggak akan terjadi. Nah sedangkan pemimpin kita selalu teriak, nggak pakai hati, nari nggak pakai hati. Pernah ya belum lama ini Bu In bilang, nari nggak pakai hati. Terus beliau bilang, kalau pakai hati pasti tanya Tuhan kok, ada yang kreatif yang muncul. Kalau pakai hati selalu ada aja gaya yang baru. Kalau pakai hati ada aja alat yang baru. Kenapa? Ya karena tanya saudara, hati itu kalau otomatis setnya dan arahnya nanya Tuhan, itu pasti akan muncul seperti itu saudara. Beda ya dengan, oh ya kita bisa kreatif apa ya, oh cari yang beda, itu lain nanti hasilnya. Ya menjadi kreatif supaya tidak bosan, supaya ada yang beda, itu berbeda dengan hati tanya Tuhan, Tuhan kali ini benar-benar supaya menaikkan cinta, kau mau yang gimana, itu lain saudara hasilnya. Belum lama ini, baru aja belum seminggu kok, Bu In bilang sama saya, Cer, kamu kalau mau naik cepat, kamu bukan melayani aku, tapi melayani banyak orang dan pemimpin lain. Betul ya Bu ya, ngomong gitu. Tuh saya dengar gitu, di hati saya tuh begini saudara, Tuhan maksudnya apa ya? Untung muncul seperti itu. Dan yang berikutnya terjadi adalah, oh maksudnya tingkatkan Cer, tambahkan dengan melayani lebih banyak orang, semua orang, dan pemimpin lain, bukan pemimpin yang di depan sini. Oh gitu ya Tuhan. Dulu saya akan berpikir saya ditolak. Oh berarti tidak boleh melayani Bu In ya. Bukannya dulu Bu In bilang kita akan bersama selamanya. Bukannya dulu Bu In bilang jangan letih menopangku. Loh kan yang bilang begitu. Enggak saudara, untungnya. Dan saya berdoa saya waras terus ya. Ya karena mau gak mau ya namanya belajar dengan hati, mulai dengan Tuhan maksudnya apa ya. Dan kalau sudah begitu saudara, sudah pasti tidak ada pembelaan. Sudah pasti tidak ada perbantahan di hati, sudah pasti tidak ada katanya disuruh melayani. Katanya disuruh jangan berhenti menopang. Kok dibilang kamu jangan melayani aku, tapi kamu melayani yang lain. Loh kok ditolak? Enggak saudara, untung enggak. Nah supaya kita bisa begitu ya tanya Tuhan, Tuhan belajar dari hati. Maksudnya apa ya? Sama saudara, waktu itu di cerita Yohanes 4 ayat 32, ceritanya itu kan Yesus habis ngobrol sama perempuan Samaria. Sudah lapar, haus ya kan. Terus murid-muridnya datang kan bawa makanan. Rabi makanlah, betul ya. Terus Yesus bilang apa? Ada makanan yang kamu tidak kenal. Mungkin kita kan mikir gini, udah jauh-jauh dicari makan, ditodori makan. Aku udah ada yang lain gitu. Kan rasanya gimana sih? Udah dibicarain loh, disuruh cari. Kok kenapa Tuhan tiba-tiba bilang begitu? Sudah perasaannya udah macam-macam ya, tertolak, gagal, dan macam-macam lah. Dan itu sudah mulai noise dan segala macam gelombang berkecamuk di hati dan udah bla bla bla, kacau panjang. Kenapa? Ya karena enggak ngerti bahasanya Tuhan. Kalau kita mau mengerti bahasa pemimpin kita, bisa mengerti bahasa Tuhan, ya harus mulai dengan belajar dengan hati saudara. Karena kalau kita belajar dengan hati, kita ini akan bisa menangkap bahasa-bahasa yang tidak terucap. Bahkan menangkap bahasa-bahasa yang lain. Gimana ya? Kayak tadi tuh yang Bu In bilang, kalau kamu mau naik cepat, kamu jangan layani saya. Itu kan bisa ditangkap dengan, oh berarti gak usah layani Bu In. Oh berarti Bu In gak mau saya layani lagi. Betul kan ya? Kan sesimpel itu kan ya? Enggak saudara, artinya ternyata ada yang lain. Nah pertanyaan berikutnya, terus gimana ya Tuhan, saya ini bukan orang hati. Belum lama ini kan ada ya, Kenis bilang, saya bukan orang hati. Ada yang orang hati, ada yang bukan orang hati. Enggak tuh saudara, Tuhan mau kita semua menjadi orang hati. Kenapa?
Di 1 Samuel 16 ayat 7, waktu Samuel di hadapan anak-anak Isai, dia mau milih ini ternyata Tuhan bilang bukan. Akhirnya jatuh ke Daud dan Tuhan bilang apa? Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Jadi buat Tuhan hati itu sangat penting. Jadi Tuhan mau kita semua jadi orang hati. Pegang hati kita. Bilang, saya adalah orang hati. Jadi gak ada ya, saya bukan orang hati. Jadi saya gak nangkep maksudnya apa, harap maklum. Enggak saudara, harus bisa. Karena Tuhan mau kita punya hati. Heart matters for Him. Berikutnya, gimana supaya kita ini bisa mulai dengan hati atau mulai dengan hati lagi. Yang kedua, mulailah masukkan ke hati. Yesaya 47, saya lupa ayatnya, maaf. Penebus kita, Allah Bala Tentara Surga berfirman, diam dan menyingkirlah. Aku muak terhadap umatku, jijik terhadap anak cucumu. Aku menyerahkan orang-orang miskin, orang tua dan janda kepadamu, tetapi engkau tidak punya belas kasihan. Tidak ada satupun yang kau anggap serius, tak ada satupun yang kau masukkan ke hatimu. Mulailah khawatir, karena engkau berlagak seolah engkaulah pusat alam semesta. Masukkan ke hati itu buat saya ya, semoga sekarang udah enggak ya, mulai enggak. Susah saudara, karena kalau masukin ke hati itu resiko sakit, betul ya. Kita bisa loh melayani, tidak usah terlalu masukin ke hati. Jadi setiap hati itu ada ruang saudara, semua hati kita tuh punya ruang. Ya ada ruang luar gitu ya, ada ruang tengah, ada ruang yang paling dalam. Nah seberapa kita ini berani memasukkan orang-orang yang tidak terlalu kita suka dan yang kita nggak terlalu cocok, seberapa kita bisa berani memasukkan teguran yang menyakitkan memang, seberapa kita berani memasukkan perkara-perkara yang menyusahkan ke hati kita. Karena Tuhan bilang, aku muak. Aku sudah menyerahkan orang-orang miskin, orang tua, janda dan semuanya itu ya, yang ditolak dunia kepadamu dan engkau enggak punya belas kasihan. Kenapa enggak punya belas kasihan? Karena tidak ada satupun yang kita masukkan ke hati. Jadi kita nggak bisa mulai menimbulkan belas kasihan ya. Bukan itu saudara. Itu kasihan yang seperti itu tidak akan mengubah orang yang dikasihani. Tetapi yang seperti apa? Mau mulai masukin orang itu ke hati kita. Kalau tidak Tuhan akan bilang, kau menjadi pusat alam semesta. Bukankah mungkin ya, coba dicek ya saudara, barangkali kita ini susah masukkan orang ke hati karena kita masih sibuk dengan sakit kita, kelemahan kita, tantangan kita, masalah kita. Barangkali seperti itu saudara. Tapi yang gawat, kita tidak akan dimengerti Tuhan. Oh ya nak, aku mengerti ya, kamu belum bisa masukin ke hati karena kamu masih sibuk dengan segudang masalahmu dan segala macam. Enggak saudara, Tuhan bilang apa? Diam dan menyingkirlah. Jijik dan segala macam. Jangan sampai Tuhan tidak pengen deket-deket sama kita saudara. Jangan sampai malah kita ini terlalu fokus dengan diri kita menjadi pusat alam semesta. Yang penting kan hatiku, yang penting kan mauku gitu ya saudara. Karena kita enggan memasukkan ke dalam hati. Melayani orang yang lain misalnya kita mengonseling orang. Itu bisa kita tidak dimasukkan mereka ke hati. Bisa, kita bisa sangat berpikir, oh ya yang penting orang ini bertobat. Oh ya yang penting orang ini enggak berdosa lagi. Enggak salah saudara, boleh, itu baik. Kita menginginkan yang terbaik buat orang yang kita konseling atau orang yang kita layani, betul. Tetapi boleh enggak kita satu step lagi saudara. Mulai masukkan orang itu ke hati kita, karena hasilnya akan beda. Karena kalau kita masukkan ke hati, Tuhan tuh bisa lihat ya, bisa rasa seberapa kita bukan mengasihi orang itu, memasukkan ke hati. Gimana ya jelasinnya ya? Kalau orang itu ada di hati kita, dia akan menjadi beban kita, tapi bukan beban yang membuat kita repot dan susah saudara.
Tapi itu akan menjadi beban yang membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Sudah satu, pasti itu. Dua, efeknya akan membuat kita lebih ngerti hati Tuhan. Efeknya panjang saudara, dan kita lebih banyak diuntungkannya daripada tidak diuntungkan gara-gara kita mulai memasukkan orang-orang itu ke dalam hati kita. Saat kita berani meresikokan kita disakiti dengan orang-orang yang kita tahu kalau kita masukkan ke hati akan menyakiti kita, justru kita akan sembuh. Kita mikirnya kan gini ya, supaya gak makin sakit ya jangan dimasukin yang menyakiti, kan gitu ya logika ya. Tapi enggak tuh saudara, cara Tuhan gak gitu. Cara Tuhan kalau kamu mau cepat sembuh, kalau kamu mau cepat keluar dari kebekuan, ya caranya masukkan orang-orang yang itu ke hati. Tidak hanya didoakan selesai, tapi masukkan ke hati. Kalau masukkan ke hati berarti mulai ada hubungan. Mulai ada kita nanyain, gimana kabarmu, dan yang kita sentuh pasti akan berubahnya lebih cepat daripada kita sekedar melayani. Berikutnya, bagaimana supaya kita ini mulai dengan hati? Kita perlu meresponi dengan hati. Nah, meresponi itu banyak. Kita bisa meresponi dengan berbuat sesuatu. Kita bisa meresponi dengan bertobat, betul ya. Tapi yang Tuhan minta satu step lebih lagi adalah meresponi dengan hati. Roma 10 ayat 17 terjemahannya, iman lahir di hati yang meresponi perkataan Tuhan. Kalau kita teriak Tuhan aku udah punya iman buat 17 Mei. Enggak punya iman bahkan 20.000 Tuhan. Enggak punya iman nutup biaya. Enggak punya iman terjadi lawatan. Saudara kita cuma perlu apa? Meresponi, sudah. Itu sudah paling gampang saudara. Meresponi perkataan Tuhan yang bilang aku mau 17 Mei menjadi momen buat Bekasi. Lawatan mulai terjadi di kota kita. Sudah responi aja. Oh ya Tuhan. Dan pasti kalau kita meresponi kita pasti do something kok. Dan beda saudara. Do something karena meresponi dengan daripada gak gerak. Nanti ditanya kamu sudah berapa kali doling ke Transera, ya udah saya doling. Itu lain saudara, hasilnya lain dan dampaknya lain dan berefek ke kitanya lain. Beda saudara. Nah kita ini cenderung menunggu iman tiba-tiba muncul di hati, betul? Kita cenderung teriak Tuhan, tolonglah aku yang tidak beriman. Ya ada ayatnya ya, ngutip lebih enak. Tolonglah aku yang tidak beriman ini. Tidak salah saudara, tidak salah. Menantikan Tuhan munculkan iman tiba-tiba kita tumpang tangan dalam nama Yesus saya punya iman, tidak salah saudara. Tetapi kalau kita mau mulai melakukan dengan hati, kita yuk belajar meresponi dengan hati. Mau responi dengan hatinya begini. Tuhan, ini nanti 17 Mei kayak PRJ enggak ya? Ini contoh gampang saudara. Saya tuh waktu PRJ ya bertobat last minute juga sih. Saya bisa datang ke sana sendiri pagi-pagi, diam-diam, dan saya nikmati doling sendiri. Nah kali ini yang di 17 Mei besok, saya kok enggak kepengen itu ya. Tuhan, kok kayaknya bukan begitu ya? Kok kayaknya saya nggak bisa pakai cara datang pagi-pagi sendirian kayak dulu lagi ya? Apa ya? Apa saya ini jangan-jangan termasuk yang nggak punya hati ya? Saya mulai tanya begitu saudara. Tiba-tiba Tuhan mulai kasih tahu cara lain yang akan saya praktekkan nanti. Itu nggak bisa pakai cara yang sama. Kalau meresponi dengan hati itu pasti bukan masalah ribet dan masalah sangat mahal dan masalah sangat kreatif dan kita beda-bedain dengan yang lain. Oh dulu dolingnya kita pakai bokor, sekarang kita dolingnya pakai lutut tuh selingkaran Transera. Enggak, bukan dramatisnya saudara, tetapi ya hasil dari meresponi dengan hati nanti Tuhan pasti kasih tahu. Meresponi dengan hati itu selalu pasti akan muncul iman, dan ini bukan iman kita, nanti iman yang muncul adalah imannya Tuhan. Enak tuh saudara kalau sudah nempel ke imannya Tuhan, ikut imannya Tuhan tuh enak. Itu tidak akan menjadi iman yang dimuncul-munculkan, tapi itu ya memang imannya Tuhan gitu. Dan tiba-tiba beres aja, tiba-tiba tepat aja, tiba-tiba benar aja, tiba-tiba kuat aja. Ya karena
meresponi dengan hati. Berikutnya, pengertian yang dari hati. Saya sejujurnya juga masih belum terlalu grab gitu ya, untuk selalu punya pengertian dalam segala hal. Tetapi saya mulai tanya, Tuhan, maksudnya apa ya? Tuhan ajari, Tuhan kasih pengertian dong Tuhan. Karena kalau kita tidak mengerti, itu karena hati yang keras dan tidak sensitif dengan Tuhan. Kisah Rasul 28, 26, 27. Engkau belajar dan belajar, tetapi tidak mengerti. Engkau menatap kebenaran, tetapi tidak memahaminya. Oleh sebab hatimu mengeras dan tidak sensitif terhadap aku. Pastinya engkau susah mendengar, bukan? Bukalah matamu, izinkan kebenaran mengusik hatimu. Bukalah telingamu, izinkan engkau ditembusi oleh perkataanku. Maka engkau akan bisa meresponi dan bertobat, dan aku dapat menyembuhkan hatimu. Saudara, bukalah matamu, izinkan kebenaran mengusik hatimu. Bukalah telingamu, izinkan. Berarti itu masalah kita mengizinkan atau tidak. Seringkali kita ini berpikir kalau bertobat itu tiba-tiba itu kan muncul di hati remorse. Itu enggak suddenly muncul, saudara. Itu tergantung seberapa kita mengizinkan kita terganggu. Ya, terusik itu terganggu. Terganggu dengan kebenaran. Nah, ayo saudara, barangkali di antara kita yang masih ada yang menguatkan kuat-kuatan hati supaya kalau terganggu tuh pasti akan mengganggu sepanjang hari, betul ya? Udah bagus saudara. Kalau kita ini terusik dan terganggu karena kebenaran, bagus. Tapi jangan terus, itu beda. Itu tidak akan membuat kamu tiba-tiba moody, tidak akan membuat kita tiba-tiba seharian marah-marah nggak jelas, nggak mungkin. Kalau kebenaran mengusik hati, pasti efeknya bertobat. Bukan MMGJ, bukan marah-marah, bukan seharian melo. Itu kalau kita berubah hati dan terusik, itu bukan karena kebenaran. Bukalah telingamu, izinkan engkau ditembusi oleh perkataan. Telinga sih pasti buka ya, kan nggak ada pintunya kan ya. Tetapi kita mau dengar atau enggak itu di hati, saudara. Kalau kita nggak mau dengar ya jadinya yaudahlah, saya kan nggak mungkin keluar dari ruangan ini tiba-tiba pulang, kelihatan banget dramanya. Tapi saya akan diam di sini dan nggak dengerin. Itu bisa saja terjadi. Jangan saudara, karena kalau kita mau belajar dan mengerti, mulai dari mengizinkan kebenaran mengusik hati. Kita ini saudara bukannya sombong ya. Kita ini di tempat ini menerima sangat kaya, sangat wow, dan sejujurnya di tempat lain mungkin tidak seperti ini. Bukannya mau menyombong saudara, kalau kita selewat dengar khotbah di tempat lain mungkin ya menguatkan, kembali diingatkan, bukan something yang baru. Itu bukan sombong, tapi kita kan pengennya ada yang fresh. Kita kan pengennya ada yang baru, yang disingkapkan, yang ilahi, betul ya. Dan itu hanya bisa kalau kita membuka hati, mata, telinga. Jangan sampai kita belajar kok enggak ngerti-ngerti ya. Perasaan sudah bertahun-tahun mau belajar, mau berubah kan, tapi enggak bisa-bisa. Ya karena ini saudara, kita masih pilih-pilih. Kebenaran mengusik hati, pilih-pilih. Kita ditembusi oleh perkataan teguran, boleh enggak ditembusi ya, bukan nerima teguran saudara, ditembusi. Kok ditembus sakit enggak? Ditembus sakit enggak saudara? Sakit. Jadi bukan kita membuka hati, masuk selesai, tembus sampai ya sakit. Izinkan. Kalau kita mau seperti itu, dibilang apa? Kita pasti bertobat.
dan ujungnya sembuh hatinya. Kita mau sembuh hatinya? Kita mau bertobat? Bertobat tuh enggak bisa air mata gak keluar-keluar. Mau bertobat tapi kok hatiku enggak bertobat. Mungkin ada yang seperti itu. Ya saudara, coba yuk kita cek, barangkali kita ini mulai hatinya mengeras dan mulai tidak sensitif. Yang diakibatkan karena itu tidak mengizinkan hati kita terusik dan ditembusi. Yang terakhir, supaya kita mulai lagi dengan hati, yuk kita cek hati kita. Kita kan selalu tanyanya ke Tuhan gini, Tuhan tuh cinta saya enggak? Betul ya, itu kan pertanyaan yang sering kita tanyakan atau sering kita munculkan ya. Tuhan, aku tuh dicintai enggak sih? Do you love me, God? Coba dibalik, do I love God? Aku mencintai Tuhan enggak sih sebenarnya? Yuk cek hati. Nggak usah ditanya, Tuhan cinta saya atau enggak, udah pasti, saudara, itu nggak usah ditanya. Yang perlu ditanyakan adalah, apakah aku mencintai Tuhan? Yohanes 8 ayat 47. Jika engkau sungguh mengenalnya, engkau akan mendengarkannya, menerima dan meresponi perkataannya dengan iman. Tetapi karena engkau tidak mendengarkan dan tidak meresponi perkataannya, jangan-jangan engkau bukan miliknya dan di hatimu tidak ada ruang untuknya. Jangan. Artinya apa? Yuk cek hati kita. Barangkali tidak ada ruang di hati kita buat Tuhan. Barangkali kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tetapi mencintai apa yang Dia bisa lakukan buat kita. Beda ya saudara. Mencintai Tuhan dan mencintai kesembuhannya, berkatnya, penyertaannya, keselamatan yang terjadi karena namanya, semua yang efeknya kita terima itu beda dengan aku mencintai orangnya. Dan Tuhan bisa lihat itu. Dan cara ceknya gampang. Kita tidak mendengarkan dan tidak meresponi karena di hati kita tidak ada ruang. Apa yang penuh di hati kita, saudara? Kita apakah penuh dengan diri kita? Apakah penuh dengan masalah, dengan teriakan dan jeritan? Kalau itu ya kita ternyata lebih banyak tentang itu, yuk saudara mulai buat ruang sama Tuhan. Hari ini tujuannya bukan untuk siapa benar, siapa salah, siapa enggak, saudara. Tujuannya adalah cek hati dan benahi. Mulai dengan hati. Tidak hanya untuk 17 Mei. Saya berdoa ini menjadi awal yang Tuhan mau dan kita meresponi. Jika engkau sungguh mengenalnya. Kita mau mengenal Tuhan, amin. Mulai dengan apa? Mendengarkan maunya apa. Menerima apa yang Dia katakan. Tegurannya, hardikannya, dan meresponi perkataannya.